Novel Cultivation Chat Group Chapter 108. Song Suhang tidak panik seperti dulu saat menyebarkan energi spiritualnya untuk mengintai area. Dalam keadaan di mana dia tidak bisa melihat, dia bisa mengandalkan teknik, mengintai, energi spiritual yang pernah dicobanya untuk menghindari tenggelam dalam ketidakberdayaan total. Pada saat yang sama, dia dengan cepat meraih ke dalam kantong dengan kedua tangannya. Dengan tangan kirinya, dia mencubit talisman pedang, dan dengan tangan kanannya dia mencubit talisman pengusir hantu. Sejak mimpi aneh hari sebelumnya, dia telah membawa dua talisman berharga ini untuk berjaga-jaga. Bahkan jika aku tidak pernah masuk ke siklus reinkarnasi dan tetap menjadi hantu selamanya, aku akan menuntut kematianmu untuk selama-lamanya. Banjir kebencian meluap ke arah Song Suhang, menyebabkan bulu kuduknya meremang tanpa disengaja. Tidak diragukan lagi, ini adalah suara altar master. Apakah kebencian dan kutukannya sebelum kematian menyebabkan altar master berubah menjadi hantu abadi yang haus akan nyawanya? Sungguh konyol. Dia bahkan tidak takut ketika altar master masih hidup, bagaimana mungkin dia takut pada altar master yang sudah mati? Karena ini adalah hantu abadi balas dendam. Enyahlah. Song Suhang mengangkat talisman pengusir hantu, dan berteriak mantap. Energi spiritual yang liar berubah menjadi angin topan yang menyapu area dalam radius 10 mil darinya. Dalam angin topan energi spiritual ini, semua keberadaan hantu kotor dan energi iblis akan tercabik-cabik oleh kekuatan pusaran. Penghancuran total. Kegelapan yang telah menutupi mata Song Suhang lenyap seperti asap, bersama dengan tangisan penuh kebencian altar master. Ketika penglihatan Song Suhang pulih, dia melihat sosok manusia hantu melayang 5 meter tepat di atasnya yang persis seperti altar master. Angin topan yang menderu melewati tubuh hantu ini, tapi hantu itu ternyata tidak terluka. Harus diketahui bahwa kekuatan yang terkandung dalam talisman pengusir hantu, ini bisa dengan mudah merobek iblis tingkat 2 True Master. Itu menahan talisman pengusir hantu secara langsung. Song Suhang buru-buru meraih talisman pedang, diam-diam mengunci hantu altar master. Pada saat itu, hantu altar master membuka matanya. Rongga matanya adalah lubang kosong, wajahnya tanpa ekspresi, benar-benar tanpa kesadaran apapun. Setelah angin topan energi spiritual menghilang, hantu altar master tidak lagi dibatasi. Dengan lolongan tajam, ia mengulurkan tangan yang melengkung menjadi cakar dan menerjang ke arah Song Suhang. Serangan ini bagaikan serangan binatang buas, sama sekali tidak terduga. Teknik pukulan membangun fondasi 3. Song Suhang mencubit talisman pedang, dan mempertahankan sikap siap tempur. Dia melengkungkan tangannya yang lain menjadi cakar naga dan menyerang cakar tajam altar master secara langsung. Dia tidak langsung menggunakan talisman pedang, dia melihat bahwa hantu altar master berada dalam kondisi yang agak aneh. Saat cakar hantu dan manusia bertabrakan, ada benturan berat. Song Suhang tidak bisa tidak mengambil 2 langkah mundur. Dan hantu altar master juga jungkir balik ke belakang 3 kali sebelum menstabilkan bentuknya. Sangat lemah. Song Suhang mengerti. Hantu altar master masih baru lahir dan karenanya sangat lemah. Potensinya sebanding dengan saat dia membuka titik akupuntur jantung di bawah 100 hari membangun fondasi. Bahkan, lebih lemah. Yang lebih penting, hantu altar master tampaknya tidak memiliki pikiran. Itu hanya bisa menyerangnya menggunakan nalurinya, seperti binatang buas. Altar master melepaskan lolongan menusuk dan kembali menyerang Song Suhang. Serangannya sama dengan yang tadi saat ia menyambarnya dengan cakar hantu lainnya. Teknik pukulan membangun fondasi 1. Kali ini Song Suhang memilih untuk menghadapi cakar dengan tinjunya. Tinju kanannya melesat keluar seperti peluru. Secara bersamaan, dia diam-diam melafalkan nyanyian kitab pukulan. Setelah berlatih berkali-kali, dia sudah lama bisa dengan mudah menggabungkan nyanyian kitab pukulan ke dalam teknik bertarungnya. Saat tinjunya meledak keluar, semua energi spiritual alam di sekitarnya tertarik ke arahnya dan terkumpul di atas tinjunya. Karena dia sudah berlatih 3 putaran di tempat Medicine Master, vitalitas, ki, dan semangat tubuhnya semua hampir terkuras. Namun demikian, karena dia menyerap energi spiritual alam sekitarnya, mengeksekusi 1 atau 2 teknik tidak masalah. Saat cakar dan tinju bertabrakan, kali ini, seluruh tangan hantu altar master hancur oleh Song Suhang, larut menjadi partikel dan menghilang ke ruang angkasa. Namun, hantu altar master sama sekali tidak mampu merasakan sakit. Cakarnya yang patah tidak mempengaruhinya sedikit pun. Selain itu, cakar hantu yang hancur itu, sebaliknya, menahan kekuatan di balik tinju Song Suhang. Hantu altar master menjerit dan merebut kesempatan untuk menerjang tubuh Song Suhang. Membuka mulutnya mengungkapkan gigi hantu tajam yang digunakannya untuk menggigit leher Song Suhang. Jika gigitan ini mengenai, lubang besar pasti akan robek di lehernya. Pengalaman tempurku benar-benar tidak cukup. Pada akhirnya, berlatih teknikku pada preman biasa berbeda dari pertempuran antara cultivator, Song Suhang menghela napas pelan. Jelas bahwa hantu altar master yang baru lahir jauh lebih lemah darinya tetapi serangan mengamuknya dengan mudah memaksanya ke dalam situasi sulit. Zirah! Teriaknya mantap saat talisman berharga yang diangkatnya dengan tangan lainnya mulai bersinar. Altar master menggigit lapisan tipis sirah cahaya tetapi tidak mampu memecahkan lapisan sirah ini dengan giginya. Sebaliknya, gigi tajamnya runtuh dari benturan. Namun, hantu altar master tidak memiliki kesadaran. Itu terus menempel pada tubuh Song Suhang, tanpa henti menggerogoti zirah cahaya di sekitar lehernya seperti anjing rabies. Ini selesai, suara Song Suhang lembut. Teknik pukulan membangun fondasi 2. Tinju seperti bintang jatuh, setiap tinju diresapi dengan energi spiritual alam. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tinju menghantam hantu altar master.
Hantu altar master pada dasarnya tidak mampu menghindar karena memakan semua 20 tinju seperti papan target. Tubuhnya langsung ditumbuk menjadi potongan-potongan sebelum perlahan larut menjadi partikel. Bahkan pada saat terakhir sebelum tubuhnya benar-benar larut, itu masih dengan ganas dan gigi menggerogoti sirah cahaya yang menutupi bagian luar tubuh Song Suhang. Sirah cahaya berkilau sedikit tetapi tetap utuh. Bahkan puncak serangan altar master ketika dia masih hidup tidak menembus pertahanan, talisman sirah, ini, apalagi hantu yang terbentuk dari kebencian dan kutukan yang tersisa dari kematiannya. Song Suhang menghembuskan napas kotor saat dia berdiri diam sejenak. Lalu, dia mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan ke depan menuju kota Universitas Jiangnan tanpa bahkan melirik ke belakang. Kali ini, altar master pasti benar-benar mati, kan? Tanpa bahkan hantu yang tersisa, tidak mungkin altar master akan berkeliaran ke sini untuk menemukannya lagi, kan? Tidak ada teman sekamarnya yang kembali. Sepertinya mereka tidak berencana untuk kembali hari ini. Song Suhang menyalakan komputernya dan karena kebiasaan, masuk ke grup obrolan Nine Provinces. Grup obrolan sangat sibuk hari ini. Suhang menggulir ke atas melalui riwayat obrolan. Pertama, Medicine Master yang masuk dan menarik topik diskusi. Di grup ini, siapa yang baru-baru ini mencari pulau mengambang misterius di atas Laut China Timur? Aku baru saja akan pergi ke sana. Ada sesuatu yang terjadi. North Riverless Practitioner membalas. Sebelumnya, dialah yang mengatur anggota grup untuk menemukan pulau misterius dan menyelidikinya secara menyeluruh. Dalam perjalanan ke Laut China Timur sekarang, senior dengan ide Ancient Lake View True Monarch tersenyum dan membalas. Untuk bisa menggunakan True Monarch sebagai akhiran username, ini adalah Spirit Monarch tahap 6 di alam yang sama dengan White True Monarch. Tapi statusnya di obrolan mirip dengan North River True Practitioner. Karena dia baru menembus tahap 5 dan merangsek ke tahap 6 sekitar 10 tahun yang lalu. Ancient Lake, kamu juga pergi untuk bersenang-senang. Aku sudah mencapai sekitar Laut China Timur tetapi belum menemukan pulau misteriusnya. Ayo bertemu setelah kamu sampai, oke. Matt Saber Triwafes segera merespons. Drangmun Resident Scholar muncul, tersenyum, Triwafes bro, bukankah kamu masuk ke meditasi tertutup? Hahaha, bukankah aku keluar dari meditasi lagi? Matt Saber Triwafes tertawa, tugas menerima White True Monarch telah dilimpahkan ke teman kecil Song Suhang, mengapa dia masih akan dalam meditasi tertutup? Drangmun Resident Scholar memposting emotikon tersenyum sebelum tenggelam. Kekhasan Medicine Master dalam mengetik lambat menunjukkan dirinya lagi. Hanya setelah banyak pameran dari sekelompok senior dia mengunggah pesan kedua, pulau mengambang misterius itu sangat aneh. Aku punya 2 teman cultivator dan murid-murid mereka di sini yang baru keluar dari pulau itu. Tapi, mereka kehilangan semua ingatan mereka tentang apa yang terjadi di sana dengan pengecualian satu murid yang mengingat fragmen pengalamannya, tetapi ingatannya tidak utuh juga. Jadi sebelum kalian semua menginjakan kaki di pulau itu, harap bersiaplah dengan baik.